Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu desain grafis. Nah, ini kita keluar dulu. Ini tadi latihan habis coba-coba sebelum memulai. Oke. Sebelum kita mulai, kita harus memahami bagaimana cara cepat belajar desain grafis. Untuk cara cepat belajar desain grafis, kita harus memahami cara simpel berpikir. Misalnya, ketika kita melihat sebuah poster, banner, desain, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan desain, pengumuman, dan macam-macam, maka kita harus menyadari bahwa itu semua adalah tumpukan gambar dan tulisan. Tumpukan, ingat, tumpukan. Kalau bahasa Photoshop itu layers, ada layersnya, dan kalau bahasa Corel apa ya? Ya mungkin samalah, tumpukan. Nah, kita mencoba menghitung tumpukan tersebut walaupun tidak mesti benar atau salah, tidak ada hubungannya. Ini hubungannya adalah melatih imajinasi kita. Oke. Nah, ini jasa pembuatan website punya sahabat saya. Oke, sekarang kita akan meniru desain yang mirip-mirip seperti ini. Oke, pertama ini kalau bahasa lainnya tumpukan itu komponen ya. Berapa komponen ini? Pertama dasar kuning, yang kedua desain batu bata, yang ketiga font, terus ditambah keempat kotak-kotak, fontnya agak berbeda lagi, kelima nomor telepon, dan ini agak beda, keenam. Kemudian ada tambahan gambar dunia, ini bisa kita ambil di dunia maya. Terus ini juga 7. Nah, ini 8. Sebenarnya ini gambar orang megang laptop. Kemudian di sini ditambah desain lain juga, di sini juga ditambah desain lainnya, di sini juga ditambah desain lainnya. Kemudian kita dihiasi dengan desain seperti ini. Udah ke berapa ya? Ke 9 apa ke 10? Kemudian tambah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ini. Nah, oke. Kita akan buat cara cepatnya. Langsung aja kita praktek ya. Oke. Kita akan membuat tutorialnya setiap 10-15 menit. Jadi tidak lebih ya, biar tidak terlalu jenuh. Nah, sedikit tapi pasti. Sedikit, slowly but sure. Perlahan tapi pasti. Oke, pertama kita buat ukuran gambar tadi ialah ukuran Instagram. Resolusinya kecil aja ya. 100 itu udah besar kok. Ini kecil aja. Ini juga kecil. Nah, untuk resolusi seperti ini berapa sentimeter sih? Oh, 7 cm. Berarti untuk ukuran kertas sentimeter. 300. Oke, sip ya. Langsung, here we go. Wah, kecil banget. Nggak, ini bukan kecil banget kok. Nah, ini zoom. Biar kita hafalin. Zoom itu apa sih? Zoom itu Z. Oke, saya ulangi pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, Z sama dengan zoom. Oke, jadi kita sentuh di komputer. Kemudian di sini ada lagi. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu hafal nama-namanya. Jadi menggunakan feeling aja. Move tool. Move tool itu berarti V. Move tool buat kita memindah-mindahkan, menggeser-geser gitu. Move tool. Oke. Sudah. Kemudian apa lagi ya kiranya penting? Ini apa nih? Ini kalau bahasa saya ini menyiram. Pen bucket tool. Oke. Ember. Udah gitu aja. Biar nggak ribet. Kemudian ini paling penting lagi. Kalau bahasa sederhananya saya itu menseleksi. Marquee tool M.
karena pilihan seleksinya ada bulat, ada kotak. Kita namain gitu aja ya, biar simpel. Tidak masalah, tidak resmi-resmi, yang penting ilmunya nyantol gitu. Nah, kemudian Ctrl N, Ctrl Shift N, Ctrl Shift N berarti layar baru. Tuh, C, Shift N. Ini saya namain ini ya, biar ingat juga. Nah, Ctrl Shift N, layar baru. Jadi kalian melihat video ini dapat ilmu banyak nih kayaknya nih. Kalau bahasa mastahnya itu ini daging semua. Wah, makanan berkualitas maksudnya. Ini daging semua kata mereka. Para senior. Oke, langsung saja kita siram. Tentukan dulu dong warnanya. Itu kalau kita mirip-mirip tadi itu warnanya agak kuning ya. Bebas sih sebenarnya. Saya sih milih agak orange sih. Saya suka agak oranye. Nah, nanti rasakan sendiri kualitasnya. Apa sih tadi? Oh, ini agak. Sekarang apa ini? Batu bata. Saya udah siapkan di Google. Kita buka batu bata. Sebenarnya tidak nyambung sih image. Tapi kita punya pilihan. Ada wallpaper, ada dinding, ada background. Dindingnya. Kita ulang lagi. Tembok, dekorasi, gambar. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kita bisa tinggal pilih. Ini bagus nih kayaknya nih. Kayak alami betul. Open. Ya sudahlah, gini aja ya. Udah kadung sampai sini, berarti saya kasih singkat aja. Yang resolusi besar dong. Wow, besar banget. Ya. Nyarinya aja bisa nguras waktu banyak ya. Ini bisa kita batu bata. Oke. Sebenarnya bisa triknya seperti ini. Aduh, tidak bisa masuk lagi ke Photoshop. Ya udah, saya jelasin aja. Itu nanti di drag dikumpulin di sini. Seperti itu maksud saya sih. Cuma karena lagi ada masalah nih, tidak bisa masuk. Kita buat manual aja deh batu batanya. Pertama kita Ctrl Shift N lagi, atau batu bata, biar tidak mengganggu layar baru. Kita buat saja seperti ini ya. Kira-kira ini batu bata. Warnanya beda dong karena kita siram. Nah, tada, jadilah batu bata. Nah, ini kenapa kita namain? Karena kita tidak tahu ini bentuknya apa, gambarnya apa ini. Maka kita namain batu bata. Ctrl Z itu duplikat. Gesernya pakai shift ya, karena kalau tidak pakai shift goyang-goyang gini. Tapi kalau pakai shift, ini goyang-goyang, kita tekan shift. Nah, udah tidak bisa goyang, dia cuma lurus. Nah, Z lagi, shift. Ctrl Z lagi, shift. Ctrl Z lagi, shift. Ctrl Z lagi, J ya, bukan Z, J. Kadang artikulasi saya agak sulit, jadi mohon dimaklumi ya. Ctrl Z lagi. Nah, oke. Ctrl Z, duplikat layer. Sekarang adalah Ctrl E, gabung layar atas dengan bawah.
Jadi secara tidak langsung selain seni desain, kalian juga belajar shortcut. Ini namanya shortcut jalan pintas. Gabung, Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E. Nah, ini ada 3 layar. 1, 2, 3. Ini yang ketiga. Nah, kalau mau geser-geser pakai shift ya. Jangan lupa shift biar bagus. Nah, set. Oke. Ini batu batanya setengah tidak ikhlas ya. Batu bata buatan tidak sebagus yang kalian bayangkan. Jangan disama-samain ya, karena kita gerak cepat ini istilahnya. Nah, oh iya, ini Ctrl Z ya, copy. Kemudian Ctrl E. Jadilah batu bata aneh. Ya. Kemudian kemarin kita nambah stroke ya. Klik 2 kali di kiri, tambah stroke. Nah, ini bisa hitam, bisa kita pilih putih. Putihnya setnya bisa kita atur. Opacity. Wow, lumayan agak membingungkan. Oke, nah kemudian kita udah 11 menit. Kemudian kita tambahkan nih warna tadi. Oh ya, ini kita kadang saya istilahnya mencuri warna. Jadi ini ada kayak sedotan. Kalau obat itu biasanya ngambil sampel ya. Ini ngambil sampel warnanya yang mana, putih kah, ini kah. Saya ngambil warna ini. Kemudian saya bedain. Nah, kemudian kita siram. Oh iya, seperti biasa jangan lupa Ctrl Shift N, yaitu layar baru lagi. Kadang males ngasih nama, cuma gini toh ngasih nama. Penting kita tahu. Oke, nah ini sekarang opacity-nya. Opacity itu ialah kejelasannya. Nah, kadang opacity itu mempengaruhi. Kalau sekarang sih tidak kelihatan apa-apa ya, tidak ngaruh apa-apa. Cuma coba kita perhatikan seperti ini ya. Oh ya, ini desain kita sebelumnya. Kita cerahin dulu. Gerak cepat ya, karena ini materi sebelumnya curve. Ini gerak cepat. Nah, kita kecilkan karena tentunya Ctrl T itu mengecil. Apa ya Ctrl T ya? Oh, mungkin transform. Baru tahu saya, bertahun-tahun menggunakan Ctrl T. Nah, ini kita bisa geser begini. Cuma kan jelek. Ya. Jadi do not apply. Ctrl T halus pakai shift. Tekannya pakai shift. Harus pakai shift dari pojok sini, karena kalau tidak dia gini. Jadi harus pakai shift. Nah, apa ya? Proporsi. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita drag. Masih besar ya ternyata ya. Ctrl T lagi. Oke. Masih ingat saya bersama siapa saja? Saya bersama Said Mukromi, channel YouTube-nya Said Mukromi. Senang banget ya saya promosikan. Kalau bisa ada lagi ya, sekalian dipromosikan channel YouTube-nya gitu katanya. Ya. Oke. Nah, ini agak aneh ya. Ini kenapa demikian? Karena saya naruhnya di antara batu bata. Nah, coba kalau saya taruhnya, ini kenapa tidak kelihatan bagian sini? Oh, karena saya naruhnya di atas ini. Coba kalau saya taruh di bawah sini. Coba kalau saya taruh di bawah sini lagi. Nah kan? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Tidak sulit bukan? Nah,
Kenapa ini gambarnya pecah? Karena pikselnya rendah. Image size, resolusi. Sedangkan ini ini juga mengecil ya sebenarnya. Lihat historinya dulu. 75, cuma ukurannya besar. Ya. Ya, jadi begini. Nanti tinggal ditulis saja kata-kata. Misalnya batu batanya ingin transparansi ya. Nah, kemudian tulis saja kata-kata. Kata-katanya apa ya? Said. Ini kita ganti warna hitam. Aduh, jatuh lagi. Sip. Pixelnya terlalu rendah ternyata ya. Pucat banget. Ya, nanti teman-teman bisa ngebenahi lagi. Misalnya gini. Dan kata-kata lainnya. Untuk gambar-gambar sama ya, bisa kita ambil di mana namanya? Misalnya kita cari pencarian gambar adalah PNG website. Nah, seperti ini. Kita tinggal taruh aja. Makanya ketemu gambar yang seperti ini. Nah, ini juga bisa font atau gimana gitu ya. Dan lain-lain. Oke, bisa dimengerti. 15 menit lebih. Ya, itu aja. Ini gerak cepat ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan komen. Kiranya 2 pertemuan ini sangat membuka pemikiran kita untuk desain. Selanjutnya kita latihan-latihan saja. Gitu. Biasanya beberapa teman yang saya ajari itu ya seperti ini, cuma seperti ini. Beberapa kali pertemuan, 3, 4, 5 kali pertemuan udah cukup. Dari pertemuan pertama dan kedua aja itu udah sangat membuka pemikiran kita tentang Photoshop. Bisa dimengerti? Oke. Mohon doanya, mohon dukungannya, jangan lupa like dan subscribe. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.